Halo? Untuk mata kuliah ini dapat D boleh kan ya? Halo? PJ mana PJ? Iya, Bu. Dapat D nggak masalah kan? Kurang tahu, Bu, kalau ini. Yang Soalnya harus matkul baru. yang kan ada panduannya. Yang nggak boleh dapat D mata kuliah apa aja untuk semester ini? Nggak tahu juga. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Erza, ketua kelas kali. Erza, Ya Bu, mana wajahmu nggak ada? ini Bu. Mana wajahnya? Nah, Erza, kalau semester kemarin kan salah satu mata kuliah yang nggak boleh dapat D itu kan metode statistik. Ya. Iya Bu. Kalau semester ini apa yang nggak boleh dapat D? Statmat, Statmat. Terus bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang wajib Bu. yang nggak boleh dapat D. Terus apa lagi? Oke ya. Udah, dua itu aja. Ada lagi Bu tapi lupa. Oh, Nah, Alpra Bu. apa? Algoritma pemrograman sama FID. FVD kok apa sih? Eksplorasi dan visualisasi Oh, data. kamu tuh jangan nyingkat-nyingkat tuh ya, ibu orang ngerti. Di SIPA ada FID Bu. Dapat D nggak apa-apa kan? Wah, saya kurang tahu Bu. Kebijakan Ibu aja deh. Kok kebijakan ibu? Saya tidak punya hak. Bukan, kan ada peraturan Oh iya. setiap semester itu. Bukan kebijakan ibu, jangan salahkan gitu Erza. Maksud ibu gini, setiap semester tuh kan ada mata kuliah yang tidak boleh dapat D, iya kan? Iya Bu. Sering ganti-ganti. Nah, semester kemarin tuh salah satu mata kuliah yang nggak boleh dapat D itu metode statistik. Coba kita lihat per year. Iya kan? Nah, semester ini ibu ingin tahu apa aja yang nggak boleh dapat D, karena ini kan kurikulum baru ya, belum. Jadi cuman yang ibu tahu mungkin statmat, bahasa Indonesia ya. Ada berapa yang nggak? Kamu dapat berapa mata kuliah semester ini? 7 Bu. 7. 4 yang nggak dapat D. Ya. Kok diem, Erza? Itu soal itunya Bu. Kalau kurikulum gitu belum pernah dapat yang jelas banget gitu Bu. Setiap kelas beda-beda gitu pendapatnya. Tapi kalau yang informasi mata kuliah apa yang nggak boleh dapat D, ada nggak diinformasikan? Nah itu Bu, kebanyakan bilang di antara 3 tadi, kalau enggak tambah bahasa Indonesia. Masih agak... Di antara 3 tuh, kalau statmat sih dari dulu emang nggak boleh ya, Medstat juga dari dulu. Statmat, terus apa lagi yang kamu sebutin? Algoritma pemrograman, sama eksplorasi dan visualisasi data, tapi ada juga yang nambahin bahasa Indonesia. Nah itu masih kurang dapat yang jelas informasinya Bu. Nah berarti kan mata kuliah ini boleh dapat D gitu loh maksud ibu. Jadi kalau ibu misalnya ngasih D, sebenarnya sih tidak ada yang dapat D sebenarnya ya, kalau dari yang UTS, dari UTS dulu belum ngeliat as the whole ya. Cuman kalau misalnya ini ibu lemparkan ke kalian, ada yang nilainya jatuh banget ini, sangat jatuh. Mungkin bisa E kali. Untuk UTS ya, belum ditambah dengan tugas dan UAS. Seandainya nanti ibu tawarkan nih, yang merasa jatuh nilai, nanti ngomongnya diskusi sama Erza sebagai ketua kelas. Kalau ada yang jatuh, mau nanti nilainya diperbaiki yang UTS saja, atau nanti setelah selesai UAS. Enaknya gimana? Hanya di satu ST3 yang nilainya sangat jauh di bawah average. Maksud ibu gini loh, di beberapa kelas itu nilai terkecil sekitar 60 ke atas. Nah ini yang nilai terkecil sangat jeglek tuh gimana sih? Dia kecil banget, terus kecil kedua 60 lebih gitu loh. Nah ini tolong nanti kalau ada yang merasa, nanti Erza sebagai ketua kelas bisa diskusi dengan teman-temannya. Kalau sampai ada teman yang komplain, ya saya jatuh di mata kuliah Bu Iin. Coba tawarkan ke dia. Bu, izin Bu, itu kata teman maksimal C Bu. Soalnya wajib prodi. Apa ini? Di KS nggak ada, iya. Di KS kan diganti matdis. Ini harus matematika diskrit. Iya katanya kalau nggak D itu harus remedi gitu kata teman-teman. Nah kan lebih parah lagi kalau ini nggak boleh dapet D. Yang benar kamu. Nah, itu Bu,
antara kelas masih pada bingung, kadang C, kadang D gitu. Belum Badai pernah gini. dapat yang cocok. Ntar Ibu tanya ya sama Prodi ya. Soalnya Ibu mau masukin nilai aja itu di programnya masih belum ada karena ada apa sih istilahnya, ada metode penghitungan nilai yang baru gitu katanya. Jadi Ibu mau ngentrinnya masih belum bisa. Cuman gini aja Erza, coba kamu diskusikan dengan teman-teman sekelas. Kalau ada yang merasa jatuh, dia mau ikut ujian perbaikannya sekarang atau nanti saja. Ya, nanti Ibu akan, kalau di forum ini Ibu tidak akan menyebutkan nama. Mungkin kalau Ibu WA ke Erza nanti sebut nama, tolong Erza tidak boleh kasih tahu ke yang lain ya. Nanti Erza langsung tanya sama yang bersangkutan dia maunya apa. Ya. Nah ini pertemuan yang ke-8, Ibu masih baik hati ini, masih mau membuka. Padahal sebenarnya dari dulu Ibu tuh paling gak suka ujian susulan. Kamu jangan nakut-nakutin Ibu loh, ini gak boleh dapet D, Erza. Iya Bu, ini yang jawab anak KS. Karena dia matdis, matematika diskret tuh maksimal C kata Bu Nori. Kalau anak ST masih pada bingung juga, ada yang bilang C, ada yang bilang D. Nah itu belum pernah dapat. Oh ya udah, mudah-mudahan boleh deh dapat D, jadi Ibu agak lega gitu ya. Oke, ini kan pertemuan ke-8 ya anak-anakku sekalian. Minggu depan pertemuan ke-9. Ada satu materi lagi. Nanti pas pertemuan 10 itu merupakan diskusi dari pertemuan 8 dan 9. Paham? Kamu jangan senyum-senyum, Dam. Kamu puasa enggak? Puasa aja? Alhamdulillah Bu, insyaallah. Ya, belum batal kan? Yang lain juga lancar-lancar ya puasanya. Oke, kita akan bahas materi hari ini ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah sumber dan pengumpulan data dalam official statistik. Sudah kelihatan ya ini ya? Ya Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya, ini kayaknya suara Fahmi ya. Before we move on the following slide, let's know about the concept of data actors. Nah, ini ya, tolong konsep sebelum kita melakukan membahas yang dua hal ini, kita harus tahu dulu nih siapa-siapa. Sebenarnya yang dibahas ada 4 ya, aktornya 4, bintang utamanya 4. Yaitu data producer, data user, data suppliers atau providers or holders, dan responden. Paham kan? Ini hal yang berkaitan dengan ini. Kayaknya Ibu harus save energy deh ya. Jadi Ibu minta bantuan kalian untuk membacakan slide. Dimulai dari absen pertama yaitu siapa? Atina Asifa. Silakan, Mbak. Different type of data actors by role. Produsen data. Produsen data, lembaga atau departemen yang menghasilkan data resmi, administratif, atau non-tradisional. Contohnya itu, produsen data resmi itu Lembaga Statistik Nasional atau Biro Statistik Nasional, Departemen Statistik, Departemen Pendidikan memproduksi dan menyebarkan data sesuai dengan UNFPOS. Produsen data non-resmi itu pusat penelitian, asosiasi bisnis, LSM yang mengumpulkan, memproses dan menerbitkan data, perusahaan analisis data, data dari analisis geospasial sebelum diproses oleh official statistik. Nah jelas nih ya, produsennya bisa produsen resmi, bisa juga non resmi. Resmi itu biasanya suatu institusi ya. Nah kalau yang tidak resmi itu pusat penelitian, asosiasi bisnis. Yang resmi ini yang sesuai dengan UNFPOS catat. Ya. Kalau peneliti kan kita nggak tahu dia konsepnya apa.
belum tentu mengikuti konsep UNFVOS, Asosiasi Bisnis, LSM. Bapak memproses, ya, jadi ini bedanya ya. Yang resmi memakai konsep sesuai dengan UNFVOS, sedangkan produsen data non resmi adalah yang menghasilkan data tapi tidak sesuai dengan UNFVOS. Aktor berikutnya, user, silakan. Pengguna data kementerian, departemen atau orang yang menggunakan data untuk mengambil keputusan, memantau kemajuan, menginformasikan kepada publik atau tujuan lain. Contohnya, Departemen Perencanaan di Kementerian Pendidikan, jurnalis, dan lain-lain. Jelas ya, pengguna data itu dia bisa merupakan kementerian sama departemen sama sebenarnya. Atau bisa juga secara individu. Ini bisa jadi kalau nanti kalian misalnya naik sampai tingkat 4, terus nulis skripsi, itu kalian termasuk pengguna data. Lanjut berikutnya, aktor berikutnya. Pemasok data. Pemasok, penyedia, atau pemegang data, yaitu kementerian, departemen, atau entitas yang mengelola register, database, atau jenis data administratif atau sekunder lainnya yang mereka kumpulkan dan kelola untuk tujuan non-statistik. Contohnya kantor catatan sipil atau catatan polisi yang berisi data administratif. Paham ya, aktor yang ketiga, siapa penyedianya? Ini macam-macam, bisa kementerian atau institusi yang melakukan pencatatan ya. Kayak di kelurahan itu juga ada pencatatan, dia juga masuk data juga sebenarnya. Nah, yang aktor terakhir, silakan. Zara. Responden. Responden adalah subkategori penyedia data dan diwakili oleh orang, rumah tangga, atau entitas yang berpartisipasi dalam survei atau menyampaikan informasi wajib untuk tujuan Informasi wajib. Contohnya adalah petani menanggapi survei pertanian, kepala sekolah menanggapi kuesioner administrasi, dan lain-lain. Ya, itu tadi ya, atau entitas yang berpartisipasi dalam survei atau menyampaikan informasi wajib untuk tujuan administratif. Jadi respondennya ini macam-macam, bisa orang, rumah tangga, atau entitas ini bisa juga perusahaan ya. Ini 4 aktor yang Ibu harap kalian mengerti dan ini berkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, data source for official statistic, sumber data untuk official statistik itu. Pada sesi ini kita akan melihat sumber data utama yang digunakan untuk pembuatan official statistik. Jadi ada 3 sumber datanya. Sebenarnya sih kita udah belajar ya waktu metode statistik, yaitu sensus, sampel survei, mungkin yang masih agak kurang dijelaskan yaitu administratif data. Oke, 3 sumber data. Dilanjutkan, Ruth. Sumber data primer dan sekunder. Komunitas statistik membedakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer biasanya mencakup sensus dan survei statistik. Mereka berisi informasi yang dikumpulkan secara eksklusif untuk tujuan ofisial statistik. Survei ofisial statistik hanya dilakukan oleh otoritas statistik. Sumber data sekunder biasanya diwakili oleh data administratif. Data administratif terutama dikumpulkan untuk tujuan non-statistik, umumnya oleh agen publik yang menerapkan peraturan administratif, contohnya pencatatan kelahiran, pencatatan bisnis, pencatatan kendaraan, dan lain-lain. Agen yang memasuk data administratif ke otoritas statistik dan unit yang datanya terkait atau unit observasi berbeda. Sumber data sekunder juga mencakup sumber data baru dan non-tradisional seperti data dari sektor swasta, LSM, geospasial, dan lain-lain. Oke. Berarti Ibu sudah jelaskan pada kalian ya, waktu mata kuliah metode statistik, apa itu data primer dan data sekunder ya. Jadi intinya data primer itu, apa masih ingat nggak? Dia yang melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Itu namanya data primer, bisa lewat sensus, bisa lewat survei. Kalau sekunder, dia tidak melakukan hal itu, tapi sudah jadi. Jadi data administratif ini
kebanyakan sekunder ya, karena tidak melakukan pengumpulan orang datang tinggal ngisi. Saya baru melahirkan anak dan segala macamnya ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, silakan. Data untuk pembuatan official statistik dapat diambil dari semua jenis sumber, baik itu survei statistik yang merupakan sumber primer, atau data administratif atau non-tradisional yang merupakan sumber sekunder. Otoritas statistik memilih sumber data berdasarkan pertimbangan profesional dan khususnya yang berkaitan dengan kualitas, biaya, dan beban responden. Oke. Ini nanti kalau nanti ya kalian bisa lihat ada contoh, ada beberapa yang malah mengandalkan data administratif, tapi kalau untuk di Indonesia masih belum bisa ya, karena kita tahu pencatatan itu dia tidak mengikuti konsep UNFPOS ya. Yang lain lanjut silakan. The use of data sources between MSO and other producer of official statistic. Sumber data untuk Kantor Statistik Nasional atau MSO berasal dari survei statistik dan sensus dan sampai batas tertentu dari data administratif yang dikumpulkan oleh otoritas nasional dan lokal lainnya. Perusahaan official statistik lainnya secara umum mengakses sumber data administratif dari unit lain di organisasi masing-masing. Badan induk. Jadi kalau kita ambil rangkuman kira-kira apa? National Statistical Office ini dia bisa datanya primer bisa juga sekunder. Sedangkan sumber-sumber yang lain ya, other producer of official statistics dia lebih banyak datanya data sekunder ya administratif. Lanjut. Firdatul Maula ya. Kenapa nggak ada suaranya? Sudah tadi, Bu. Fadilah. Sensus. Sensus adalah proses pengumpulan data tentang semua individu dalam populasi yang diamati pada titik waktu tertentu. Pengumpulan data semua orang disebut dengan pencacahan lengkap. Ya, udah dijelaskan di metode statistik juga. Lanjut. Jenis-jenis sensus. Yang pertama, penduduk dan perumahan. Sensus penduduk dan perumahan mencakup semua orang dan tempat tinggal. Yang kedua, sensus ekonomi. Sensus ekonomi mencakup semua perusahaan. Yang ketiga, ada sensus pertanian. Sensus pertanian ini mencakup semua perusahaan pertanian. Oke. Karena sensus ini biayanya mahal, sehingga dilaksanakan 10 tahun sekali. Ibu ingin coba tanya ke kalian, sensus penduduk untuk tahun yang berakhiran berapa? 0. Ya, 0 boleh, 0 boleh, sama. Kalau sensus ekonomi berakhiran berapa? 6. Berapa? 6. Pertanian? 3. Kalau nggak hafal ini nggak bisa jadi insan statistik BPS ya. Waduh ngancem ibu ini. Oke, bagus. Next. True. Cakupan seluruh populasi dalam teori dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel, termasuk data tentang subpopulasi kecil. Yang kontra, mahal, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia. Jarang sekali setiap 10 tahun di banyak negara, biasanya tidak memberikan data yang sangat detail tentang setiap responden. Sebenarnya ini udah dibahas sama Ibu ya pada saat mata kuliah metode statistik. Pro kontranya kita memakai sensus ya. Memang sih mencukup seluruh populasi seluruh unit dan dia bisa menjadi kerangka sampel ya. Cuman karena banyak cakupannya dia akan mahal sehingga diperlukan juga orang yang banyak, SDM yang banyak ya. Nah, ya sama. Oke, next. Pro dan kontra pada slide sebelumnya menyebutkan bahwa sensus dapat digunakan untuk membuat kerangka sampling. Kerangka sampel adalah daftar lengkap unit yang digunakan untuk menggambar sampel untuk survei dan menghubungi responden survei. Paham ya? Jadi kerangka sampel itu merupakan unit-unit di dalam populasi yang akan terpilih sebagai unit sampel kita. Lanjut.
Survei sampel melibatkan pengumpulan data sebagian dari populasi untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Pengumpulan data hanya untuk sebagian dari penduduk disebut sebagai pencacahan parsial. Nah, survei sampel juga sudah Ibu jelaskan, dia mengambil sebagian unit dari populasi. Walaupun hanya mengambil sebagian, tentunya dalam mengambil sebagian ini harus mengikuti teori-teori probabilitas. Kenapa? Karena kalau mengikuti teori probabilitas, sampel yang terpilih itu bisa mewakili keadaan populasi. Jadi nggak sembarangan ngambil ya. Nah, untuk itu saudara harus belajar 4 semester untuk mempelajari bagaimana cara mengambil sampel yang baik. Tentunya dikaitkan dengan penelitian kita seperti apa sih, nah, biayanya dan tujuannya apa. Nah, itu akan mempengaruhi proses pengambilan sampelnya. Ntar saudara belajar banyak deh ya. Nah, pusing-pusing deh ya, nggak apa-apa deh. Masih ingat nggak Ibu kasih contoh dulu bagaimana suatu sampel ya pada saat ibunya masak gulai. Nah, untuk mencicipi bahwa gulainya enak, kan nggak harus ibunya sepanci itu diminum sama ibunya. Lagi puasa ngomong gulai nggak apa-apa ya. Cukup dengan ujung dari sendok sedikit. Ini udah enak. Itulah ilustrasi sampel yang mewakili keadaan populasi. Oke, lanjut. Contoh survei sampel. Banyak survei sampel yang berbeda dilakukan untuk menghasilkan official statistik. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Kau masih lanjut di sini ya. Survei pendapatan. Ya, lanjut. Survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga atau juga disebut survei anggaran rumah tangga atau survei pengeluaran rumah tangga digunakan untuk mengumpulkan data pendapatan dan informasi rinci tentang pola pengeluaran rumah tangga. Survei ini melibatkan pemilihan sampel rumah tangga dan mengajukan pertanyaan retrospektif tentang pendapatan dan pengeluaran atau meminta rumah tangga tersebut menyimpan buku harian pengeluaran. Data dari survei ini digunakan dalam penghitungan indeks produk domestik bruto dan harga konsumen, serta untuk mempelajari masalah sosial ekonomi, misalnya kemiskinan. Nah, di BPS ini menyelenggarakan survei ini Susena Sosial Ekonomi Nasional ya. Dengan survei ini kita bisa tahu ya berapa pendapatan dari rumah tangga di Indonesia. Kita bisa hitung, dari sini kita bisa lihat pola konsumsinya, bisa juga kita lihat karena kita bisa melihat pendapatan, kita bisa melihat tingkat kemiskinannya. Banyak sekali dari survei ini yang bisa dianalisis untuk menggambarkan keadaan kemiskinan, keadaan kesejahteraan, gaya hidupnya bisa dilihat di sini. Yang lainnya lanjut. Survei ketenagakerjaan. Survei angkatan kerja adalah jenis lain dari survei rumah tangga yang mengumpulkan informasi rinci tentang pekerjaan orang-orang di rumah tangga sampel. Statistik paling terkenal yang berasal dari survei angkatan kerja adalah tingkat pekerjaan, tingkat pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tetapi lebih banyak informasi tentang angkatan kerja tersedia dari survei ini juga. Beberapa negara yang melakukan survei angkatan kerja hanya sekali setahun, yang lain melakukan survei angkatan kerja setiap 3 bulan atau bahkan setiap bulan. Nah, jadi ini Sakernas ya namanya ya di BPS, ini sangat bermanfaat untuk melihat keadaan perekonomian juga sebenarnya berdasarkan kondisi angkatan kerja. Bagaimana tingkat pengangguran, bagaimana tingkat partisipasi angkatan kerja itu bisa dihasilkan dari survei ketenagakerjaan. Lanjut. Pro dan kontra dari survei sampel. Pro-nya, lebih murah dari sensus, dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi rinci tentang topik tertentu, dan dapat melibatkan staf lapangan yang lebih terlatih daripada sensus. Sedangkan kontranya, kesalahan pengambilan sampel tidak dapat digunakan untuk membuat pengambilan kerangka sampel
dan biaya tertinggi per observasi dari sumber data atau apapun dan potensi beban respons yang tinggi. Ya, ini juga udah dijelaskan ya pada saat mata kuliah metodologi. Tinggal dibuka-buka lagi lah catatan. Lanjut. Tabel pada slide sebelumnya menyebutkan beberapa istilah penting. Yang pertama, kesalahan pengambilan sampel atau non-sampling error, yang mengacu pada kesalahan yang disebabkan oleh pengukuran sampel daripada keseluruhan populasi. Yang kedua, beban respon atau respon burden, mengacu pada banyaknya waktu atau tenaga yang dibutuhkan responden untuk memberikan data. Nah, ini yang harap diperhatikan dalam pengambilan sampel, kadang-kadang terjadi kesalahan juga. Mungkin pengukuran sampelnya kurang tepat, ya ini bisa menyebabkan terjadinya non-sampling error. Atau bisa juga respon burden, yaitu kadang-kadang bisa juga karena mungkin kuesionernya terlalu banyak pertanyaannya, waktunya kelihatannya nggak cukup, bisa aja, sehingga petugas terlalu buru-buru, atau bisa juga respondennya buru-buru, sehingga akan diperoleh jawaban-jawaban yang kelihatannya nggak pas gitu. Dan ini merupakan beban jadinya, beban dari respon itu ya. Lanjut. Administratif data. Sumber data utama ketiga untuk official statistik adalah data administrasi, yaitu data yang dikumpulkan oleh bagian lain dari pemerintahan untuk keperluan administratif. Tadi sudah dijelaskan ya, ini hampir setiap institusi itu mempunyai data administratif. Di STIS juga ada data administrasi, misalnya jumlah mahasiswa, itu setiap institusi kalau baik manajemennya pasti punya catatan. Oke, lanjut. Meskipun sensus dan survei sampel adalah jenis pengumpulan data langsung, penggunaan data administratif adalah jenis pengumpulan data tidak langsung. Itu berarti ahli official statistik tidak memiliki banyak kendali atas bagaimana data dikumpulkan. Oke. Lanjut. Data administrasi meliputi data perpajakan, data jaminan sosial, sistem registrasi, catatan kesehatan, dan catatan pendidikan. Oke. Lanjut. Pro dan kontra. Pro lebih hemat biaya untuk menggunakan data yang sudah ada daripada mengumpulkan data baru menggunakan sensus atau survei sampel. Kemudian terus diperbarui dan dapat menghasilkan statistik terkini. Kemudian dapat digunakan untuk pengambilan kerangka sampel jika cakupan dan kualitas data memadai. Kemudian untuk kontra, mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan statistik. Yang kedua, rentan terhadap masalah administrasi dan oleh karena itu mungkin tidak cukup berkualitas untuk official statistik. Mungkin tidak mencakup seluruh populasi yang diminati oleh ahli official statistik dan oleh karena itu menghasilkan data yang bias. Oke, ya, jelas. Karena dia tidak mengikuti FPOS, ya bisa jadi data administratif itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bisa ya, juga bisa jadi catatannya ya seadanya aja, tidak mengikuti konsep-konsep yang sesuai ya. Nah ini kelemahan kalau kita memakai data administrasi untuk official statistik. Berikutnya silakan. Secara umum, semakin banyak ahli official statistik yang dapat menggunakan data administratif. Semakin baik asalkan kualitasnya memadai. Seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, bagaimanapun, data administratif mungkin tidak mencakup seluruh populasi yang menjadi perhatian ahli official statistik. Misalnya, menggunakan catatan kesehatan dari rumah sakit untuk mengukur prevalensi penyakit hanya akan mencatat mereka yang mengunjungi rumah sakit saat mereka sakit. Nah, yang jelas ya contohnya, nih contoh. Catatan administrasi di suatu rumah sakit ya hanya menggambarkan keadaan di rumah sakit itu aja. Yang belum tentu bisa menggambarkan secara keseluruhan. Ini kelemahan dari data administrasi. Lanjut. Konsep penting lainnya yang terkait dengan data administrasi adalah register statistik. Register statistik adalah daftar unit yang diperbaharui secara berkala,
yang digunakan untuk tujuan statistik. Register statistik menggunakan data administrasi yang dapat digabungkan dengan data dari sumber lain. Dua register statistik yang paling umum adalah register populasi dan register statistik bisnis. Ya. Coba sekarang kita lihat kasus di Kanada. Ya, kita lihat sumber data yang digunakan untuk official statistik di Kanada. Lanjut. Statistik Kanada melakukan sensus penduduk setiap 5 tahun, lebih sering daripada kebanyakan negara. Sensus pertanian juga dilakukan setiap 5 tahun bersama dengan sensus penduduk. Statistik Kanada tidak melakukan sensus ekonomi. Nah, coba karena ya kemajuan teknologi dan tentunya karena Kanada juga merupakan negara maju yang dibandingkan negara-negara berkembang ya dia mempunyai dana yang cukup untuk melakukan sensus setiap 5 tahun sekali. Jadi dia tidak melakukan sensus ekonomi, mungkin sudah terintegrasi ya di kuesioner yang dia buat. Ya, beda kan kalau di negara lain kita perhatikan 10 tahun sekali. Ini karena memang udah kemajuan, dana sudah ada. Dia melaksanakan 5 tahun sekali. Lanjut untuk sampel surveinya coba dibaca silakan. Statistik Kanada melakukan sekitar 350 sampel survei tentang berbagai topik. Survei angkatan kerja mereka dilakukan setiap bulan. Angkatan kerja mereka. Survei angkatan kerja mereka dilakukan setiap bulan dengan menggunakan kombinasi kuesioner elektronik, wawancara langsung, dan wawancara telepon. Survei pengeluaran rumah tangga mereka dilakukan setiap tahun dengan menggunakan kombinasi kuesioner retrospektif dan buku harian pengeluaran. Ya, udah maju ya sampai kuesioner elektronik. Kalau di Indonesia masih belum ya. Ya kembali kita melihat kondisi masyarakat Indonesia ya, karena sesuatu yang berkaitan dengan elektronik, baik laptop, HP, apalah, TV, itu masih merupakan barang yang susah dibeli ya, mahal bagi orang Indonesia. Tapi kalau untuk negara-negara maju, contohnya di Kanada, mereka fine-fine aja ya. Lanjut. Siapa nih? Sekarang giliran siapa nih? Statistik Kanada memiliki sejarah panjang dalam menggunakan data administratif. Telah menggunakan data administratif untuk statistik Vita sejak 1921 dan untuk statistik impor dan ekspor sejak 1938. Saat ini, statistik Kanada menggunakan data administratif untuk melengkapi atau menggantikan data survei di berbagai daerah. Data administratif adalah sumber data utama untuk daftar bisnis statistik Kanada. Kanada tidak memiliki pusat register penduduk. Nah, coba saudara lihat ya. Kanada sangat mengandalkan data administratif dari sejak tahun 1921. Untuk untuk statistik impor-impor sejak 1938. Artinya mereka sangat rapih dalam melakukan catatan dan rasa kesadaran diri dari orang-orang di sana lebih tinggi. Kan di Indonesia kadang-kadang masih malas melakukan pencatatan, misalnya melaporkan perceraian, belum tentu dia mau melaporkan, apalagi kalau nikahnya nikah siri lagi. Ya. Masih banyak perbedaan mengapa data administratif di Indonesia tuh tingkat keakuratannya masih rendah, ya karena yang melapor di administrasi di institusi itu masih kurang banyak, ya, kurang tidak semuanya, ya ini bedanya. Lanjut, sekarang kita bicara, lanjut silakan. Big Data. Sumber data potensial lain untuk official statistik adalah Big Data. Big Data seringkali digambarkan menggunakan 3V, yaitu volume, variasi, dan kecepatan. Kecepatan dari velocity ya, makanya 3V dia. Lanjut. Volume, sumber data besar yang berisi lebih banyak catatan daripada sumber data lainnya. Yang kedua, kecepatan, catatan baru dihasilkan dengan sangat cepat
dari aktivitas online, transaksi atau sensor misalnya. Yang ketiga, variasi. Big data seringkali tidak terstruktur dan perlu diproses secara intensif sebelum dapat digunakan untuk keperluan statistik. Lanjut. Penggunaan big data untuk official statistik masih dalam tahap awal, sebagian besar karena masalah kualitas data dan privacy. Tetapi beberapa negara telah berhasil menggunakan sumber-sumber semacam ini. Ini contoh. Silakan. Berikutnya. Di Belanda, big data digunakan oleh statistik Belanda untuk menghasilkan statistik lalu lintas untuk 2011 sampai dengan 2014. Proyek percontohan melibatkan penggunaan data perhitungan kendaraan elektronik yang dikumpulkan secara terus-menerus di 20.000 lokasi. Sebanyak 80 terabyte data dikumpulkan dan diolah untuk sampai pada jumlah rata-rata mobil yang melewati setiap jalan per jam. Ini ya seperti ini nih. Oke, nih lihat nih, seperti ini dia. Di sebelah sini gambar peta interaktif ya. Ya memang di negara-negara maju wajarlah big data itu langsung bisa dipakai. Di Indonesia masih dalam proses tahap awal ya. Ya itu karena kembali lagi kepada SDM yang ada. Belum tentu juga data yang dimasukkan itu, terutama data register udah pas belum? Ya ini yang harus dibenahi ya supaya big data cepat bisa dimanfaatkan di Indonesia. Bagian kedua, tadi yang pertama udah selesai dari 4 aktor itu. Kita membahas tentang metode pengumpulan data. Dalam sesi ini kita akan melihat sekilas proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk setiap unit yang dipilih dalam survei. Lanjut, silakan. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk setiap unit terpilih dalam survei. Selama tahap perencanaan survei, banyak keputusan harus dibuat tentang metode pengumpulan data. Haruskah kuesioner diberikan oleh pewawancara? Jika iya, apakah wawancara harus dilakukan secara langsung atau melalui telepon? Haruskah kombinasi metode digunakan? Haruskah responden mengisi sendiri kuesioner dan non-responden ditindaklanjuti dengan wawancara telepon? Apakah kuesioner harus berbasis kertas atau komputer? Dan haruskah data administrasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa data survei? Haruskah pengumpulan data untuk beberapa survei digabungkan? Nah ini yang sebenarnya pada saat perencanaan 1, 2, 3, 4, 5 hal ini yang harus dipertimbangkan. Dengan mempertimbangkan kelima hal ini, maka kita bisa tentukan, kita harusnya memakai metode nanti yang akan dijelaskan ya. Dan tentunya juga dikaitkan dengan biaya. Selain biaya, terus tujuan penelitian kita apa. Ini sangat mempengaruhi step-step yang harus dilakukan Mas Step ini. Yang lain lanjut. Metode pengumpulan data harus dipilih untuk dicapai cakupan yang luas, tingkat respon yang tinggi, dan mengumpulkan informasi yang akurat pada saat yang bersamaan memperkecil beban pengumpulan dan memiliki biaya yang wajar. Tujuan dari bagian ini adalah menyajikan berbagai metode pengumpulan data dan perbandingannya. Oleh karena itu, memilih metode pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk keberhasilan survei. Nah, ini sudah dijelaskan nih, bagaimana supaya biaya juga tujuan, ini sangat mempengaruhi metode yang akan kita pakai. Silakan lanjut. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada pengumpulan data menurut metode. Yaitu ada pencacahan sendiri, kemudian ada metode yang dibantu pewawancara, dan yang terakhir ada metode pengumpulan data lainnya. Kemudian ada pengumpulan data menurut tipe. Yang pertama itu ada berbasis kertas, dan yang kedua ada metode bantuan komputer. Lanjut di penjelasannya ya, silakan lanjut. Yang pertama itu metode pengumpulan data berbasis kertas. Jadi itu dikenal sebagai paper and partial interview atau PAPI.
Habis itu yang pertama self-enumeration, yaitu pengisian mandiri menggunakan kertas kuesioner. Terus yang kedua itu ada interviewer assisted, itu ada wawancara pribadi dan juga wawancara telepon. Wawancara pribadi itu pengisian wawancara menggunakan kertas kuesioner dan wawancara telepon juga pengisian wawancara menggunakan kertas kuesioner. Terus metode yang kedua menggunakan metode bantuan komputer. Itu wawancara mandiri dengan bantuan komputer atau CASI. Yang pertama itu pengisian mandiri menggunakan kuesioner elektronik dan yang kedua transfer dari mesin ke mesin. Itu dibagi dua, yaitu diklasifikasikan sebagai metode pengumpulan data baru dan terpisah. Metode ini memiliki banyak karakteristik pencacahan sendiri. Proses tersebut biasanya dilakukan dengan menulis skrip yang dijalankan secara manual atau otomatis yang mengirimkan data melalui application programming interface atau API yang dibuka oleh kantor statistik. Nah, ini ya jelas yang pertama self enumeration tuh. Jadi yang mengisi adalah si responden. Kalau yang A2 ini si pewawancara petugas membantu mengisi dengan cara bertanya. Atau bisa juga lewat telepon, petugas mewawancara responden lewat telepon. Nah kalau ini juga sama ini, tapi pakai komputer. Bisa ada kuesioner elektronik yang tersedia, dia isi sendiri langsung ya, kemudian bisa dilakukan transfer. Nah ini permasalahannya yang ini untuk negara-negara maju mungkin mereka sudah paham ya, udah banyak lah. Nah untuk di Indonesia kayaknya masih agak susah. Yang 2B, metode dengan bantuan komputer, silakan lanjut. Masih dengan metode bantuan komputer, ada wawancara berbantuan komputer atau CAI, berupa wawancara pribadi dengan bantuan komputer atau CAPI, dan wawancara telepon dengan bantuan komputer atau CATI. Lanjut. Mana nih kok nggak ada? Sekarang giliran siapa nih? Pak Joni. Metode pengumpulan data. Selain metode self-enumeration dan interviewer assisted, metode pengumpulan data lainnya antara lain observasi langsung, pelaporan data elektronik, data administrasi, metode gabungan, dan survei pelengkap atau omnibus. Oke. Ini penjelasannya, silakan kembali lagi ke atas. Metode pengumpulan data lainnya. A. Pengamatan langsung. Metode ini terdiri dari mengamati atau mengukur secara langsung karakteristik yang diminati di lapangan atau di laboratorium. Ini mungkin satu-satunya kemungkinan untuk konsep tertentu, misalnya beberapa data medis, dan biasanya digunakan untuk survei harga. Penginderaan jauh adalah salah satu bentuk pengamatan langsung yang menginterpretasikan citra satelit. B. Pelaporan data elektronik atau EDR. EDR merupakan salah satu bentuk pencacahan mandiri dan bisa sangat memudahkan responden. Tetapi biasanya hanya ditawarkan jika tidak ada cara lain untuk memperoleh data. Misalnya, beberapa bisnis mungkin hanya memberikan datanya dengan cara ini. Beberapa survei memungkinkan responden untuk memberikan data elektronik mereka, misalnya pada disket, pita komputer, atau kartridge, dan format mereka sendiri. Oke. Jadi ini pengamatan langsung, ini metode di luar yang tadi ini ya. Seperti Ibu udah pernah jelasin juga ya, pengamatan langsung kita langsung melihat tuh yang akan kita observasi. Kalau di BPS biasanya survei harga, kita ngecek harga di pasar. Nah ini pengamatan langsung sering sekali dilakukan di laboratorium. Kita harus amati langsung perubahan-perubahan yang terjadi ya. Lanjut, yang lain. C. Data administratif. Beberapa survei dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari data administratif yang ada. Data administratif adalah data yang telah dikumpulkan untuk tujuan administratif, misalnya untuk mengelola, mengatur, atau memajaki aktivitas bisnis atau individu, yang bertentangan dengan tujuan statistik untuk mempelajari kelompok individu, bisnis, pertanian, dan lain-lain. Yang D, metode penggabungan. Seringkali strategi pengumpulan data yang paling memuaskan adalah dengan menawarkan pilihan metode pengumpulan data kepada responden.
Oke ya. Nih udah jelas data administratif, ini metode gabungan mana yang mau dipakai gabung. Lanjut. Kemudian ada survei tambahan dan omnibus. Survei tambahan. Di survei tambahan, kuesioner baru ditambahkan sebagai pelengkap kuesioner survei yang sudah ada. Biasanya survei yang ada adalah survei berskala besar. Survei omnibus. Dalam survei omnibus, pertanyaan untuk beberapa survei berbeda digabungkan menjadi satu kuesioner. Kuesioner survei omnibus terdiri dari beberapa bagian. Masing-masing membahas topik yang berbeda dan masing-masing dilakukan untuk klien yang berbeda. Misalnya, dilakukan secara berkala oleh perusahaan riset swasta dan badan statistik serta melibatkan beberapa mitra dengan kebutuhan riset yang berbeda-beda. Ini survei omnibus nih agak ribet ya, karena ada menggabungkan beberapa survei. Nah, nanti kita bisa lihat lah plus minusnya penjelasan berikutnya. Oke, yang berikutnya silakan siapa nih? Salma Ramadan. Lanjut silakan. Mana nih? Tadi siapa yang terakhir? Hah? Nasif, Bu. Nasif. Sekarang Zahra. Zahra. Iya, Bu. Silakan Zahra. Evolusi BPS dalam metode pengumpulan. Pengumpulan data itu ya, mestinya kurang data. Iya, metode data pengumpulan data. BPS 1.0 atau manual itu masa penjajahan sampai dengan masa Indonesia Merdeka menggunakan PAPI atau pengolahan tabulasi dilakukan secara manual belum menggunakan database. Lalu BPS 2.0 atau mainframe, masa mainframe dan mulai menggunakan database pengolahan berbasis PAPI dan data administratif BPS sebagai pembina prakom. Untuk BPS yang ketiga adalah personal komputer. Masa PC based processing and internet menggunakan PAPI, data administratif, CAWI dan CAPI. Pengolahan secara terdistribusi mulai dikembangkan DWH itu apa ya, Bu? Apa? DWH itu apa ya, Bu? Apa? DWH. Mulai dikembangkan DWH. Lalu yang keempat, masa revolusi industri 4.0 menggunakan data administratif CAI, big data teknologi, lalu pengolahan secara cloud dan edge computing, mulai dikembangkannya data lake. Jadi ini menunjukkan bagaimana proses awal-awal BPS dalam metode pengumpulan data. Masih manual sekali ya, 1.0, 2.0 udah mulai agak meningkat dan yang sekarang udah mulai agak canggih ya. Kalau digambarkan seperti ini, pertama jalan kaki, terus naik sepeda, naik motor, naik mobilnya mobilnya kecil, masih belum keren. Nah, begitu naik mobil sport, ya, terus naik pesawat, meningkat, naik jet, terakhir naik Apollo, kurang lebih gitu kali ya kalau digambar. Nah, seperti ini juga ya. Oke. Kemudian tadi kita udah belajar metode pengumpulan data, terus kita bandingkan plus minusnya apa sih? Ya. Kita mulai dari yang pertama. Silakan. Ruth. Perbandingan metode pengumpulan data. A. Paper based. Keuntungan 1. Dapat berisi materi referensi tercetak untuk mengurangi kesalahan respons. Yang kedua, tidak membutuhkan komputer untuk pengumpulan data. Yang ketiga, dapat memakan waktu lebih sedikit untuk mengembangkan prosedur pengumpulan daripada metode berbasis komputer. Yang keempat, untuk survei satu kali atau survei kecil, pengumpulan mungkin lebih murah daripada metode berbasis komputer. Kerugiannya yaitu, yang pertama, pengambilan data terpisah dari pengumpulan. Yang kedua, mencetak kuesioner bisa mahal. Yang ketiga, kuesioner tidak dapat memiliki pola aliran atau lewati yang rumit. Yang keempat, memerlukan banyak pekerjaan manual karena pengumpulan data.
Yang kelima, kuesioner hanya dapat memiliki sedikit pengeditan manual yang sederhana. Yang keenam, tergantung wawancara sulit untuk survei berulang. Kemudian self-enumeration, keuntungannya yaitu mudah dikelola, dapat mengurangi kesalahan respon karena responden dapat melihat catatan pribadi, biasanya merupakan metode pengumpulan data yang paling murah, oleh karena itu, klien dapat membeli sampel yang lebih besar dengan presisi yang lebih baik. Kuesioner dapat diisi tanpa kehadiran pewawancara dan oleh karena itu bagus untuk pertanyaan sensitif. Kemudian tidak membutuhkan banyak pewawancara terlatih. Sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama dapat meningkatkan kesalahan respon karena responden cenderung tidak membaca materi referensi. Yang kedua, kualitas data mungkin lebih buruk daripada metode yang dibantu pewawancara. Yang ketiga, kuesioner harus dirancang dengan baik dan ramah responden dengan instruksi yang jelas untuk mendorong partisipasi dan mengurangi kesalahan respons. Yang keempat, kuesioner tidak boleh terlalu panjang atau rumit. Yang kelima, sebaiknya hanya diterapkan pada topik survei yang sederhana dan langsung atau populasi yang berpendidikan tinggi. Yang keenam, tingkat tanggapan lebih rendah daripada untuk metode yang dibantu pewawancara. Banyak tindak lanjut mungkin diperlukan untuk meningkatkan tingkat tanggapan. Berikutnya perlu menindaklanjuti kegagalan edit. Jika kuesioner dikirim, harus membayar ongkos kirim. Yang terakhir, kuesioner surat keluar atau surat kembali dapat menjadi metode pengumpulan data yang paling lambat. Oke, jadi secara umum kalau pakai kertas itu ya pasti membutuhkan kertas ya kertas lebih mahal, mungkin tidak efisien, macam-macam lah. Tapi sebenarnya bukan masalah dia tidak efisien atau seperti apa. Sebenarnya tujuan kita apa sih? Tujuan kita terus target respondennya tuh siapa, lokasinya di mana. Ya. Kalau kita misalnya maksud supaya nggak usah pakai kertas, pakai komputer. Nah, lokasinya katakan di Papua, jaringannya masih kurang baik. Nah, ini jadi pertimbangan ya kenapa paper base masih agak lebih populer dibanding nanti contoh yang berikutnya. Nah, yang pertama tuh self enumeration kalau pakai paper base, jadi si responden mengisi sendiri. Ya, ini ada plus minusnya tentunya sudah dibaca. Biasanya kemarin tuh ada sedikit bukan debat sih ya, ada yang bertanya sama Ibu. Ada yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, dia semakin malas mengisi kuesioner dikaitkan dengan self enumeration ini ya, statement yang di sini. Kenapa Ibu tanya? Kok ada pendapat begitu? Diskusi dengan mahasiswa tersebut. Iya Bu, soalnya semakin tinggi pendidikan, rasa kecurigaan dia makin tinggi. Apakah nih kuesionernya bener nggak? Gitu loh. Langsung Ibu balik ke dia. Ini ada kuesioner nih, satu dikasih sama mereka yang cuma lulus SD, satu dikasih sama yang lulus SMA, nggak usah sarjana. Kira-kira mana yang lebih paham? Nah, semakin tinggi dengan menambah wacana karena semakin tinggi pendidikan, dia semakin merasa bahwa informasi itu sangat penting. Apalagi kalau dia sarjana, dia nulis skripsi, pasti dia kan perlu data, ya. Pasti tingkat aware-nya lebih tinggi dibanding dengan mereka yang pendidikannya rendah. Ya, ada harus mahasiswa itu manggut-manggutnya. Jadi makin pendidikan tinggi tuh kita boleh pakai self enumeration. Cuman jadi big question untuk kondisi di Indonesia, apakah sudah tinggi semua pendidikannya? It's the whole, kita masih belum bisa ya. Tapi kalau misalnya targetnya, respondennya misalnya kita mau survei motivasi mengambil S2 misalnya. Kemudian respondennya mereka yang S1. Kita bisa mungkin pakai self enumeration. Jadi seperti itu ya. Tolong diperhatikan, pemakaian metode ini dikaitkan dengan tujuan, respondennya siapa, dan lokasi. Oke, lanjut. Silakan. Metode paper base yang kedua, interviewer assisted. Keuntungannya, tingkat respon yang lebih baik daripada pencacahan sendiri karena pewawancara dapat merangsang minat dan peka terhadap kekhawatiran responden. Pewawancara dapat meningkatkan kualitas data dengan menjelaskan konsep, membantu mengatasi masalah, dapat mengurangi kesalahan respons dan jumlah kuesioner yang diisi sebagian.
Pewawancara dapat memastikan bahwa unit yang disurvei dengan benar dapat menurunkan beban respons karena pewawancara dapat segera mengedit dan menindaklanjuti kesalahan pengeditan pewawancara, dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data, memungkinkan periode pengumpulan yang lebih fleksibel daripada pencacahan sendiri. Lebih banyak pewawancara dapat disewa untuk mempercepat pengumpulan. Dapat diterapkan pada populasi dengan keterampilan literasi yang buruk. Kemudian kerugiannya, pewawancara bisa mahal. Biaya pelatihan pewawancara, gaji pewawancara, penginapan, transportasi untuk pewawancara pribadi atau ruang kantor untuk pewawancara telepon. Perlu punya waktu untuk melatih pewawancara. Keterampilan manajemen yang baik dibutuhkan untuk mengkoordinasikan semua wawancara. Dapat meningkatkan kesalahan respons. Pewawancara yang tidak terlatih dapat meningkatkan kesalahan respons. Responden mungkin enggan menanggapi pertanyaan sensitif, terutama jika pewawancara dipekerjakan secara lokal, atau mungkin hanya memberikan jawaban yang benar secara sosial. Mendapatkan kerangka survei dengan cakupan yang baik dari semua nomor telepon mungkin sulit. Pengambilan sampel melalui telepon tidak efisien. Kemudian ada personal interviews. Keuntungannya, wawancara yang sangat personal, lebih personal daripada wawancara telepon. Biasanya menghasilkan tingkat respon yang lebih tinggi daripada wawancara telepon. Wawancara dapat menanamkan kepercayaan pada responden dengan menunjukkan kepada mereka identifikasi resmi. Pewawancara dapat melakukan observasi langsung. Kuesioner yang lebih kompleks dimungkinkan daripada wawancara telepon atau pencacahan sendiri. Kemudian kerugiannya, biasanya metode pengumpulan data yang paling mahal, menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil, sulit untuk menerapkan kendali mutu wawancara versus wawancara telepon yang mudah untuk dipantau. Bisa jadi sulit dan memakan waktu untuk menemukan orang di rumah atau di tempat kerja. Mungkin sulit untuk menemukan dan mempertahankan pewawancara yang memenuhi syarat di semua bidang survei. Yang terakhir, tidak dapat dengan mudah mengalihkan beban kerja ke pewawancara yang tidak terlalu sibuk. Oke, jadi ya ini yang pakai base paper kertas. Kalau tadi itu kan dia ini mengisi sendiri. Kalau ini yang interviewer assisted itu ada petugasnya. Nah itu tentu mahal karena harus melakukan pelatihan. Ya, pokoknya apa yang mau dipakai metodenya ya itu sekali lagi tujuannya apa, targetnya siapa, lokasinya seperti apa. Nah ini akan menentukan metode apa yang akan kita ambil. Lanjut, telepon interview. Lalu telepon interview. Keuntungannya adalah tingkat respons biasanya lebih tinggi daripada pengisian sendiri. Kontrol kualitas wawancara mudah diterapkan, lebih murah daripada wawancara pribadi, tidak perlu membayar biaya perjalanan dan penginapan, waktu respons tercepat versus wawancara pribadi atau pencacahan diri, dapat melakukan wawancara di daerah yang sulit dan tidak terjangkau, lebih anonim atau rahasia daripada wawancara pribadi, dapat mengajukan pertanyaan sensitif, lebih murah daripada wawancara pribadi, mengizinkan sampel yang lebih besar jika diperlukan. Sedangkan kerugiannya adalah tingkat tanggapan lebih rendah daripada wawancara pribadi. Perlu membayar uang kantor untuk wawancara, mungkin perlu membayar untuk panggilan telepon jarak jauh. Kuesioner tidak boleh terlalu panjang atau rumit. Pengamatan langsung tidak dapat dilakukan. Mungkin menjadi masalah kerahasiaan jika beberapa saluran telepon digunakan bersama. Pengambilan sampel melalui telepon tidak efisien. Memanggil nomor telepon dapat mengakibatkan tidak adanya kontak, non-respons, atau unit di luar jangkauan. Potensi bias karena penyamaran saat mengambil sampel dari daftar administratif nomor telepon. Dan yang terakhir adalah pengambilan sampel RDD memiliki variabel stratifikasi geografis yang terbatas. Tadi ya. Mau pakai ini ada keuntungannya, tapi lihat dulu. Semua itu ada plus minusnya. Nah sekarang ini perbandingan metode pengumpulan data dengan bantuan komputer ya. Silakan berikutnya. Computer Assisted Method. Keuntungan
Pengeditan selama pengumpulan dapat diotomatiskan, menghasilkan resolusi langsung dari kegagalan pengeditan dan akibatnya beban respons yang lebih sedikit karena tindak lanjut. Pengumpulan, pengeditan, dan pengambilan data terintegrasi, menjadikannya lebih tepat waktu atau waktu respon lebih cepat dan efisien serta lebih mudah dipantau daripada metode berbasis kertas. Data yang berpotensi lebih berkualitas dapat memiliki kuesioner dengan percabangan yang kompleks atau pola lewati. Mudah untuk menghasilkan laporan manajemen, misalnya tentang tingkat respon. Mungkin lebih murah daripada pengumpulan berbasis kertas untuk survei berulang atau survei besar. Mungkin dapat menghemat biaya pengembangan dengan mengadaptasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk survei serupa. Perlindungan yang lebih baik atas kerahasiaan kuesioner yang telah diisi. Ramah lingkungan atau lebih sedikit kertas terbuang. Wawancara dependen dimungkinkan untuk survei berulang. Kerugiannya, mengembangkan aplikasi komputer bisa memakan waktu lama dan mahal. Perlu menguji aplikasi komputer secara menyeluruh, membutuhkan ahli komputer untuk mengembangkan atau mengadaptasi aplikasi komputer, rentan terhadap masalah teknis, pewawancara atau responden harus mengetahui cara menggunakan aplikasi komputer, persyaratan infrastruktur, misalnya untuk melengkapi pewawancara dengan komputer laptop. Harus dapat mengirimkan data dengan aman dari satu komputer ke komputer lain, misalnya dari lapangan ke kantor pusat. Oke, ya. Lanjut. Kok nggak ada suaranya? Halo. Perbandingan metode pengumpulan data. B1 Computer Assisted Self Interview atau CASI. Keuntungan fleksibel dan nyaman bagi responden yang memiliki komputer. Kerugiannya responden harus merasa nyaman menggunakan komputer dan atau aplikasi serta memiliki perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang diperlukan. Yang B2 Computer Assisted Interview atau CAI. Keuntungan dapat mengotomatiskan pengelolaan wawancara, misalkan mengotomatiskan penjadwalan wawancara. Kemudian lebih mudah untuk mengelola wawancara daripada pengumpulan berbasis kertas, dapat meningkatkan kualitas data pewawancara yang merasa nyaman dengan aplikasi komputer, dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk keterampilan interpersonal. Kemudian untuk kerugiannya, biaya peralatan komputer untuk wawancara. Kemudian pelatihan tambahan untuk pewawancara tentang aplikasi komputer dan juga masalah keamanan, misalkan komputer dapat dicuri. Oke. Nah, sekarang perbandingan metode pengumpulan data dengan metode pengumpulan data lainnya. Jadi di luar yang tadi ya, yang kertas dan komputer. Silakan. Perbandingan metode pengumpulan data. C1 direct observation, yang keuntungannya yang pertama, ketika semua data diamati tidak ada beban respon. Kedua, data yang dikumpulkan biasanya lebih tepat daripada metode wawancara atau pencatatan sendiri. Kerugiannya, yang pertama bisa sangat mahal jika spesialis diminta untuk melakukan pengukuran. Menghasilkan sampel kecil tidak dapat diterapkan ke sebagian besar survei. Jika pengukuran dilakukan, peserta mungkin menganggap ini memberatkan, sehingga tingkat partisipasi rendah. Kedua, Electronic Data Reporting atau EDR. Keuntungannya nyaman bagi responden dengan komputer, kerugiannya format data responden dapat bervariasi, mengakibatkan proses yang mahal dan memakan waktu. Yang ketiga, internet. Keuntungannya mengurangi biaya untuk pengumpulan dan penangkapan, peningkatan ketepatan waktu, dan pengguna internet yang masih kecil. Administratif data. Keuntungannya, data tersedia seringkali menghasilkan hasil survei yang murah dan tepat waktu. Beban respon rendah. Kerugiannya, tujuan program administrasi mungkin berbeda dari survei. Perlu menilai kegunaan sumber administrasi sehubungan dengan konsep dan definisi survei. Misalnya,
masalah populasi dan cakupan sasaran, periode referensi, dan lain-lain. Badan Statistik memiliki sedikit kendali atas kualitas data, sulit atau tidak mungkin untuk menindaklanjuti kegagalan edit. Data administratif mungkin memerlukan pemrosesan yang memakan waktu dan mahal. Misalnya, tata letak catatan mungkin perlu diubah. Terakhir, mungkin ada masalah privasi terkait penggunaan data administratif. Lanjut. Selanjutnya ada metode combining methods. Keuntungannya yaitu tingkat respons yang ditingkatkan, kesalahan respon berkurang, dan pengumpulan yang lebih cepat. Sedangkan kerugiannya adalah pengumpulan bisa lebih kompleks dan mahal, serta heterogenitas dalam data dapat mempersulit pemrosesan. Selanjutnya ada supplementary and omnibus surveys. Keuntungannya yaitu biaya dibagi di beberapa survei. Sedangkan kerugiannya adalah perlu menemukan survei yang sesuai untuk dikerjakan atau mungkin tidak ingin dikaitkan dengan beberapa survei. Mungkin memberatkan responden yang mengakibatkan tingkat respons yang lebih rendah. Serta kurangnya kontrol atas urutan bagian kuesioner dapat mempengaruhi tanggapan. Oke, lanjut. Tadi bentuk-bentuk metode. Nah, untuk lapangan, untuk memperoleh informasi kita perlu membuat kuesioner. Kita mulai dari desain kuesioner. Silakan lanjut. Sekarang desain kuesioner. Definisi kuesioner adalah kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Desain kuesioner adalah proses pembuatan teks, struktur, dan format kuesioner. Pengembangan kuesioner adalah seluruh proses yang terlibat dalam penyusunan kuesioner dari konseptualisasi dan desain penelitian hingga evaluasi akhir. Pada bagian ini, kita akan membahas secara singkat tentang desain kuesioner sebagai bahan dari pengumpulan data. Merancang kuesioner yang baik adalah kombinasi dari sains, pengalaman, dan terkadang sedikit seni. Oke. Lanjut. Kemudian tujuan dari desain kuesioner. Yang pertama, kuesioner harus dirancang untuk memperkecil kemungkinan kesalahan respons. Yang kedua, kuesioner yang dirancang dengan baik adalah kuesioner yang mengumpulkan data secara efisien dengan kesalahan minimum dan pada saat yang sama mudah dijawab dan dikelola, tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu bagi responden dan badan statistik. Yang ketiga, mencapai keseimbangan yang baik antara tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses desain kuesioner yang berulang, yang meliputi berbagai konsultasi, tinjauan, pengujian, dan revisi. Oke. Lanjut. Proses desain kuesioner. Desain kuesioner seringkali dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai departemen di bidang badan statistik dan seringkali bijaksana untuk menunjuk seseorang atau unit untuk bertanggung jawab atas persetujuan akhir kuesioner. Prosesnya biasanya dimulai dengan memeriksa semua persyaratan informasi yang harus dipenuhi, diikuti dengan tinjauan individu dari setiap pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan alasan eksplisit untuk dimasukkan ke dalam kuesioner. Tata letak kuesioner juga penting, tetapi seringkali tergantung pada metode pengumpulan data. Pengenalan dan pengurutan pertanyaan disarankan untuk memulai dengan pertanyaan yang relevan dengan topik survei, tetapi mudah dijawab, dapat meningkatkan partisipasi responden. Oke, lanjut. Proses desain kuesioner 2. Pernyataan yang memperkenalkan topik baru harus digunakan dan instruksi untuk responden atau pewawancara harus jelas, singkat, dan mudah ditemukan. Format umum dan desain kuesioner harus dinilai dampaknya terhadap responden dan pewawancara, termasuk font, judul bagian, warna kuesioner, format kategori tanggapan, dan alat bantu visual, dan lain-lain. Terakhir, bagaimana kuesioner akan diproses harus dipertimbangkan. Kuesioner harus dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengambilan data yang khususnya penting untuk pengumpulan berbasis kertas. Lanjut. Pedoman desain kuesioner. Yang pertama harus diketahui mengapa setiap pertanyaan diajukan dan bagaimana informasi itu digunakan. Yang kedua, pertanyaan harus mengikuti urutan yang logis bagi responden.
Yang ketiga, pertanyaan harus dirancang agar mudah dipahami dan dapat dijawab dengan akurat oleh responden. Yang ketiga, kata-kata dari pertanyaannya harus jelas saat menyusun pertanyaan survei. Pedoman berikut harus diikuti. 1. Tetap sederhana. 2. Tentukan akronim dan singkatan. 3. Memastikan pertanyaan dapat diterapkan. 4. Lebih spesifik. 5. Hindari pertanyaan berlaras ganda. 6. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. 7. Hindari menggunakan negatif ganda. 8. Memperhalus dampak pertanyaan sensitif. 9. Pastikan pertanyaan dibaca dengan baik. Jadi dalam mendesain kuesioner, perhatikan 9 hal ini ya. Kata-katanya harus tidak seperti ini. Lanjut berikutnya. Jenis pertanyaan, yang pertama pertanyaan dapat terdiri dari 2 jenis, yaitu terbuka atau tertutup. Kemudian pertanyaan terbuka memungkinkan untuk mengekspresikan diri, tetapi dapat menjadi beban dan memakan waktu, serta sulit untuk dilakukan untuk menganalisanya. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan tertutup dapat berupa pertanyaan 2 pilihan, yaitu pilihan ganda dan pertanyaan peringkat atau peringkat. Nggak dibuang tuh, pertanyaan peringkat. Oke. Yang terakhir, pertanyaan tertutup biasanya tidak terlalu memberatkan responden, dan pengumpulan dan pengambilan datanya lebih murah dan lebih mudah. Namun, pilihan kategori tanggapan yang buruk dapat menyebabkan kesalahan tanggapan. Ya, di sini yang harus diperhatikan, di kuesioner ini ada pertanyaan yang terbuka dan tertutup. Sebenarnya juga Ibu sudah jelaskan di metode statistik. Ya, kalau pertanyaan terbuka ini bagus ya, karena bisa mengekspresikan apa kemauan si responden. Tapi sayangnya ini akan sangat susah diolah, sehingga penganalisaannya juga agak susah. Nah, yang lebih mudah diolah dan dianalisa kalau pertanyaan tertutup. Tapi tentunya pertanyaan tertutup ini harus sesuatu yang sudah given. Maksudnya given gini, jenis kelamin, nah itu pertanyaan tertutup. Pendidikan, pendapat biasanya agak lebih baik dibikin pertanyaan terbuka ya. Oke, lanjut. Menyelesaikan kuesioner. Versi draft kuesioner harus diuji dan direvisi secara menyeluruh sebelum menyelesaikan kuesioner. Pengujian dapat mencakup pengujian informal, pengujian kognitif, kelompok fokus, tanya jawab pewawancara, tingkah laku pengkodean, tes sampel terpisah, dan uji percontohan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana apakah kuesioner ini sudah layak? Kita harus melakukan uji dulu ya. Oke, materinya sampai di sini. Sekarang waktunya untuk tanya jawab. Silakan. Ayo, bangun. Ini masih jam 11:30. Monggo. Silakan. Satu, 2. Fahmi, udah paham Fahmi? Alhamdulillah sih kalau udah paham. Bu, izin Bu, itu Iya, yang tadi nilai Bu. Nilai? Katanya kalau D nggak boleh Bu, harus C. Alhamdulillah. Harus C Bu. Hah? Apa? D nggak boleh. Oh, terbalik, kirain boleh Iya. Ibu kok. Aduh, Harusnya C Bu. kamu dapat dari mana? Dapat dari anak muridnya Pak Betran. Oh gitu. Oke deh. Sebenarnya sih kalian kalau ngeliat UTS-nya sih bagus-bagus ya. Kalau kita konversiin bisa A+ malah banyak tuh ya. Apalagi kalau tugasnya nanti nilainya bagus, itu bisa membantu. Sayangnya masih ada nggak banyak teman, ada yang kurang bagus. Nah itu tuh kasihan sekali ya, kasihan, supaya diusahakan jangan sampai dapat D ya. Katanya nggak boleh dapat D. Kalau dapat D gimana? Kalau terpaksa dapat D gimana? Ya sudahlah. Kita niatin yang baik aja ya semuanya. Kalau kita mulai sesuatu dengan baik, insya Allah juga hasilnya baik, itu aja sih ya. Oke, monggo yang ingin bertanya silahkan. Atau sudah pada paham semua, atau belum dibaca semua, atau gimana? Bikin bingung. Jadi tadi yang masalah pendidikan, ya udah Ibu jelaskan karena ada di kelas lain bertanya gitu. Jadi intinya semakin tinggi pendidikan,
aware-nya terhadap informasi yang benar, dalam tanda kutip ya, informasi yang benar itu lebih tinggi. Kita bisa aja kasih informasi asal itu bisa. Ya. Kadang-kadang didatengin, Pak, hobinya apa? Misalnya ini ada ini. Susah nih. Nah, ada kadang-kadang orang yang menjawab pertanyaan gitu tuh masih kurang aware ya. Biasanya kalau orang yang semakin tinggi pendidikannya itu, kalau menurut Ibu, itu penelitian di mana-mana menunjukkan. Tapi katanya ada yang berpendapat, ya itu yang Ibu bilang, katanya pendidikan tinggi dia makin tidak mau, karena dia katanya semakin cerdas, katanya alasannya. Karena makin cerdas, jadi dia meragukan bahwa pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara tuh enggak pas. Mungkin ini berlaku di Indonesia bisa ya, tapi ini hanya kecil. Kalau di negara-negara maju enggak. Karena mereka tidak mudah suuzon. Mereka sangat percaya kalau warganya dikasih tahu, ngikutin. Ya. Misalnya bawa mobil dengan kecepatan tinggi, kan polisi di negara maju tuh nggak pernah nongkrong kayak di Indonesia ya. Nanti kalau kalian kuliah di Otista 64C nih, itu di depan kantor kita, itu polisi suka nongkrong. Ibu pikir dengan udah pandemi polisi nggak nongkrong. Ibu kan udah mulai kerja ya sekarang, sehari kerja, sehari kerja. Hari ini kebetulan di rumah. Ibu kira dengan adanya pandemi polisi udah males-males, tapi masih. Kalau orang yang lampu merah ke maju depan, treat. Ini ya berbeda dengan negara maju di mana polisi tidak melakukan itu. Sehingga orang misalnya dia melakukan pelanggaran, CCTV-nya menjelaskan, dia ditegur, suruh bayar ya bayar. Tapi Ibu nggak yakin ini bisa berlaku kalau dilakukan di Indonesia. Beda. Nah itu sama aja dengan pendapat yang mengatakan semakin tinggi pendidikan, wahai curiga mulu, ya bisa aja. Mungkin dia berpikirannya tidak positif kah? Pikirannya jelek terus ya, jadi kayak begitu. Kalau kita selalu berpikiran positif kayaknya. Oke, itu untuk menanggapi komentar, karena yang membuat statement itu kata mahasiswa Ibu, dia dapat teori itu dari dosen. Waduh, padahal dosennya pendidikannya lebih tinggi dari Ibu. Waduh, tapi Ibu sih karena udah banyak baca, Ibu bilang ya sekarang Ibu nggak bilang Ibu yang benar atau dia yang benar, tapi kalian pikir sendiri kira-kira mana yang benar. Aja. Oke, pertanyaan dari tingkat 1 SD3 silakan. Kalau kemarin pertanyaannya, Bu gimana sih maksudnya kalimat yang mengarahkan kalimat itu, pertanyaannya hampir setiap kelas. Nah kita ini kalau bikin pertanyaan harus hati-hati. Jangan sampai pertanyaan kita itu mengarah. Kadang-kadang Ibu suka baca ya, ada suatu survei kalimatnya. Apakah Anda suka merek tender? Jadi gini, Anda suka warna merah, nah itu nggak boleh kalimat itu. Tapi kadang-kadang justru, nah kalimat ini sering sekali dipakai oleh para, ya Ibu nggak suuzon sih ya, karena Ibu berapa kali pernah dapat kuesioner, karena itu yang bikin tuh suatu perusahaan dan karena dia bisnis orientasi, ya, sehingga banyak sekali pertanyaannya yang mengarah bahwa perusahaannya itu memang disukai. Itu nggak boleh. Misalnya gini, Anda senang ya, Anda senang dengan, nggak boleh menyebut dengan laptop Apple, nah itu nggak boleh. Kadang-kadang perusahaan suka tidak sadar, harusnya netral. Komputer atau laptop apa yang Anda pakai, nah itu yang cakep. Di situ ada pilihan Apple, apa mana, Lenovo, apa mana, Pak Karepe deh, Bata, berakhir Bata. Itu yang benar yang begitu. Tapi kalau item pertanyaannya, Anda suka memakai Lenovo, nah Ibu berapa kali sering
dapat lembaran pertanyaan yang mengarah. Ibu kadang-kadang kesel, ibu jawab aja enggak. Habis itu kan nggak boleh kita membuat suatu pertanyaan yang clue-nya tuh mengarahkan orang menyukai. Anda suka warna merah kan? Nah itu kan nggak boleh. Diganti warna yang Anda sukai. Misalnya di perusahaan mobil. Menurut Anda warna putih adalah warna yang mencerminkan ini. Nah itu kan udah mengarahkan kita harus milih putih. Sebaiknya kalimatnya diganti. Menurut saudara warna apa yang baik untuk mobil merek apa? Disebutkan merah, putih, hitam, hijau, selama kayak alasan saudara apa? Nah itu yang bagus. Jadi memang it's not easy ya untuk membuat suatu kalimat ya. Makanya tapi survei-survei dan sensus yang dilakukan di Indonesia ini karena kita mengikuti UNFPOS, kita banyak sekali mengadopt dari negara-negara yang sudah melakukan survei yang mirip. Kenapa kita mengadopt? Karena kita harus menghasilkan yang sama agar bisa dibandingkan. Nah ini yang agak bahaya kalau yang melakukan penelitian yang tidak mengikuti UNFPOS itu. Ya tadi seperti itu, perusahaan-perusahaan yang orientasinya bisnis orientasi mungkin supaya menyenangkan direkturnya bagian riset membuat penelitian seperti itu. Ternyata warga suka nih sama produk kita. Buktinya mana? Dia kasih lihat hasil. Nah ini yang bos yang on juga dia langsung percaya, dia nggak lihat pertanyaannya kayak apa. Ya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke yang lainnya silakan. Jadi nanti kalau kalian tingkat 4, kalau lulus dan kalian ingin menulis skripsi berdasarkan data primer, berarti kan kalian harus bikin kuesioner. Nah itu yang harus hati-hati. Karena nanti pada saat kalian membuat kuesioner itu harus diuji coba dulu. Ya, layak nggak? Jangan dikira loh, kalian bikin pertanyaan, katakan 50 item pertanyaan, 45 bisa masuk aja, it's good. Ibu kan ya karena ibu dari tahun 83 sudah bergentayangan di Otista 64C ya. Jadi ibu sudah banyak membaca, mengamati. Kadang-kadang mahasiswa tuh suka kepedean gitu. Karena ibu pernah menemui pada saat ibu menguji skripsi, ya. Kebetulan waktu itu pengujinya ibu sama Bu Eka. Pernah dengar Bu Eka? Belum ya? Pernah dengar kan? Nah, itu Bu Eka kalau menguji sangat strict banget ya. Semua mahasiswa bimbingan ibu yang sekarang pada saat Zoom ibu tanya, kalian nggak usah takut ya nanti ujian sidang. Ada yang takut Bu, dosennya killer. Dia sebutlah beberapa nama, salah satunya Bu Eka. Karena kebetulan ibu kenal baik, Bu Eka tuh nggak killer, cuman dia orangnya rapih. Jadi kalau jawab salah-salah, dikit kesel dia. Tapi takut Bu. Kebetulan waktu itu yang nguji ibu sama Bu Eka, mahasiswa itu dosen pembimbing lain. Dia karena terlalu pede hanya bikin pertanyaan item-item sedikit. Dan saudara tahu nggak, begitu diuji, hanya 9 atau berapa pertanyaan. Itu tidak bisa mencerminkan. Jadi jangan kegeeran, nggak gampang ya bikin kuesioner, apalagi untuk skripsi. Sehingga kalau sampai ada mahasiswa yang menulis skripsi memakai data primer dan bagus, ibu tuh nggak segan kasih nilai 90. Karena apa? Berarti dia melalui proses yang benar. Dia membuat item pertanyaan yang benar, menguji, itu kan nggak gampang. Kalau yang sekarang ini mahasiswa relatif pada males, ya, atau mungkin karena COVID kali ya, kita jangan terlalu negatif. Hampir semua mahasiswa yang ibu bimbing itu datanya data sekunder. Ada sih satu datanya primer, nih agak cakep juga, tapi data primer sekunder gimana ya? Maksudnya dia datang ke suatu tempat mengambil catatan. Kan sekunder aja, sama aja sekunder, tidak primer. Nah untuk yang primer ini kalau sampai, nah ini buat kalian, motivasi kalian nanti kalau seandainya sampai tingkat 4, seandainya itu bisa nggak nulis skripsi pakai data primer, tantangan itu ya, kalau bisa
banyak dosen-dosen yang memberikan nilai lebih bagi mereka yang memakai data primer. Ya kita harus kita hargai kan bagaimana dia mendesain pertanyaan, terus pertanyaan-pertanyaan itu diuji, dan dia menyusun pertanyaan itu bukan hal yang mudah. Tapi ya biasanya sih para mahasiswa itu mengambil survei-survei sejenis, dia adopt lah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Silakan. Mengenai kuesioner. Nah, itu kan tadi ada kayak pengujian kuesioner kan, Bu ya? Sebelum kita melakukan survei, ya. Nah, itu tuh sebenarnya ada aturannya nggak sih, Bu, untuk berapa orang yang kita pakai untuk pengujian kuesioner? Nggak ada aturannya sih. Tapi biasanya minimal 30 orang, 40 orang, nggak terlalu banyak. Kalau sudah dianggap mewakili keadaan responden yang sesungguhnya. Jadi misalnya gini, kita akan melakukan penelitian yang sesungguhnya di suatu perguruan tinggi misalnya, beberapa perguruan tinggi ya. Kan berarti responden kita mereka yang kuliah. Sehingga pada saat melakukan uji ya harus ujinya ke perguruan tinggi, jangan ujinya ke tukang sayur ya, enggak. Jangan-jangan kalau ke tukang sayur semua pertanyaannya enggak pakai ya. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi maksudnya kalau kita mau penelitian mengenai wisatawan gitu ya. Ya kita harus cari respondennya yang kira-kira ada seperti kalau wisatawan secara umum bisa kemananya. Tapi kalau yang secara khusus tadi itu harus hati-hati juga dalam melakukan uji terhadap kuesionernya ya, harus kita perhatikan. Misalnya itu diberikan kepada lansia misalnya ya, kita penelitian terhadap pemanfaatan misalnya nih aneh-aneh nih pemanfaatan media sosial bagi lansia, ini kayaknya udah lansia. Nah, kamu udah bikin nih kuesionernya. Ya yang harus diujikan bukan kepada remaja ya kagak nyambung. Ya uji cobanya ya lansia gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetap harus diuji ya. Yang lain silakan. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Oh ya, ya gimana nih? Kok wajahnya nggak ada nih Pak Mas Joni? Lagi jaringan ini Bu, enggak bagus Bu, lagi keluar-keluar mah. Iya, gimana Mas Joni? Mas Joni pasti ada pengalaman lah di lapangan. Enggak Bu, enggak terlalu juga. Ini Bu mau tanya data primer dengan data sekunder. Kalau untuk survei data apa yang paling bagus ya Bu? Menggunakan data primer atau data sekunder? Untuk apa dulu sekarang saya lihat? Kan tadi Ibu bilang penelitiannya apa? Kalau misalnya untuk kayak macam survei begitu Bu? Kalau yang di BPS sih dia primer survei. Oh semuanya itu primer ya Bu? Iya kan karena primer itu kan kita ngolah dari kuesioner. Kita bikin kuesionernya kita kasih ke responden atau bisa juga kita bawa, kita tanya ke responden, kita isi. Itu namanya data primer karena kita kumpulkan terus kita olah baru kita sajikan. Itu namanya data primer. Oh iya, kalau yang terkait sensus kemarin yang untuk online itu kan ada yang sistem DOPU itu termasuk primer juga atau sekunder? Primer. Bahkan ada yang kemarin kan SP itu kan ada yang basis komputer ya, online. Tapi ada juga dia basis paper karena yang belum tercatat itu didatengin ternyata ya. Ibu aja udah ngisi pakai apa? Karena kebetulan punya laptop jadi bisa ngisi pakai online. Ternyata petugasnya masih datang juga. Ibu bilang make sure dia. Jadi gabungan sebenarnya. Karena tidak semua itu punya komputer Pak Joni ya. Ibu nggak tahu di Papua banyak nggak orang udah mulai pakai komputer? Kemarin sensus online-nya cuma kalau di daerah Wamena cuma 30% ya Bu? Nah itulah, jadi yang 70%-nya, sekitar 70% ya harus paper base, tetap didatangi. Jadi di Indonesia makanya Ibu bilang
masih susah kita memakai memperoleh data by komputer ya, masih susah. Jadi yakinlah di daerah-daerah yang tingkat pendapatan penduduknya masih rendah itu komputer merupakan suatu barang yang mewah. Ibu aja punya jadi buka kartu. Ibu aja punya komputer ini karena dipinjemin kantor. Kalau secara pribadi ada satu, tapi rusak-rusak ini lagi dibetulin karena laptopnya udah laptop jadul. Kalau anak zaman sekarang kan maunya yang baru-baru terus ya. Ini laptop yang ibu punya ini, yang pribadi, itu juga dikasih sama anak ibu coba. Mami begitu pensiun, laptopnya balikin ke kantor. Tapi alhamdulillah anak ibu ngasih, tadinya masih bagus, tapi nggak tahu deh. Kemarin itu agak ada susah apanya, sekarang lagi dibetulin, ya, udah jadul. Ya. Anak ibu aja, kalah ibu sama anak ibu aja dia pakai laptop, anaknya pakai laptop karena terpaksa sekolahnya daring. Kalau kita mah udahlah, ini yang ibu pakai sama kalian juga dari kantor, alhamdulillah. Itu masih nggak semua orang memiliki. Jadi kalau untuk Indonesia, kalau kita mau memperoleh informasi atau data pakai komputer, daya serapnya masih rendah. Oke, yang lain? Gitu Mas Joni, ya jawaban dari Ibu. Kemarin kalian waktu SP ngisi nggak? Ibu mau nanya. Ngisi kan? Ibu. Nah, pakai apa? Didatengin petugas atau pakai online? Pakai online lah. Masa STIS, masa gaptek, nggak berani megang komputer, takut kesetrum ya enggak lah, jangan. Oke, pertanyaan yang lain. Aduh, puasa-puasa kita boleh korting waktu ya. I'm so sleepy dari mulai jam 3 kurang sampai sekarang belum tidur. Biasanya ibu tidur tuh siang habis sholat zuhur sebentar, 1 jam. Ya, kalau puasa tuh memang berkurang lah waktu tidurnya. Ya. Monggo. Mudah-mudahan penjelasan di PPT Ibu rasa udah cukup jelas ya kalau kalian bacanya pelan-pelan. Nanti kalau ujian Ibu berharap nilainya bagus-bagus ya. 4 kelas semuanya bagus-bagus nilainya. Secara average bagus-bagus ya. Walaupun sampai ada yang ya enggak ini lah, ada yang 93 kalau nggak salah tuh ya di kelas ini. Oke, gimana? Fahmi mana Fahmi? Anak ibu yang di Lampung. Mana Fahmi? Fahmi puasa enggak Fahmi? Mana Fahmi nih? Fahmi, itu kan nggak nongol dia. Nge-lag Bu dia Bu. Tidur ya? Ayo cuci mukanya Nge-lag Bu, dulu. nge-lag Bu internetnya Bu. Itu dia nggak bisa gerak Bu gambarnya Bu. Gitu, oh berarti jaringan. Puasa juga jaringannya ya, agak loyo. Aduh. Harusnya puasa itu malah bikin semangat mestinya ya. Nah, bikin loyo, lebih fokus ya. Oke, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Mohon maaf Ibu nggak bisa ngasih tahu nilai kalian ya, karena kalau Ibu kirim ke PJ, nanti PJ-nya bisa tahu nilai semuanya, itu tidak privasi lagi. Ya. Pokoknya bagus-bagus lah. Oke. 1, 2, 3 masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya lagi Bu. Iya monggo. Ini kayaknya mau melakukan survei nih Simbo ini. Gimana? Kan gini Bu, biasanya kan kalau ada non respon gitu kan Bu. Misalnya si responden itu lupa sama jawaban untuk pertanyaan dari kuesionernya itu. Nah, misalnya kalau itu misalnya pertanyaan terbuka, Bu. Kita boleh nggak sih memberikan opsi-opsi gitu, Bu, kayak mengarahkan biar dia ingat jawabannya gitu? Nggak boleh. Tidak boleh. Kan udah ada tidak boleh mengarahkan. Jadi tetap kita berikan kepada responden untuk mengekspresikan. Kalau misalnya ada yang lupa lahirnya kapan, terutama kalau yang udah sepuh-sepuh ya, mungkin bisa kita bantu dengan begini.
Itu coba waktu G30 SPKI kira-kira waktu itu kelas berapa? Udah sekolah belum? Nah, itu cara kita membantu mengingatkan, misalnya dia lupa, aduh saya lahirnya tahun berapa ya, misalnya ini ada responden sampai lupa gitu. Ibu waktu lahir itu kira sama kegiatan, masih ingat nggak kegiatan G30 SPKI? Nah, kita bisa bantu gitu. Nah, kamu catat tahun berapa coba? Tahun berapa G30 SPKI? Ayo. 65, Bu. Nah, makanya aku ngetes kalian nih. Kalian catat 65. Terus kalian tanya lagi. 65. Nah, waktu itu udah sekolah belum? Nah, itu salah satu cara kita membantu gitu, tapi kita tidak mengarahkan kepada jawaban, tapi membantu dia untuk mengingat. Nah, itu boleh. Atau misalnya dia, waktu itu katanya belinya di mana? Waduh, pasar yang ini. Nah, kita bisa bantu di situ. Asal dia sudah tahu jawabannya itu, tapi dia agak lupa. Mau pasar. Pasar yang mana? Apakah pasar yang suka mahasiswa yang pakai seragam biru-biru datang, maksudnya anak STIS. Oh, itu namanya pasar semester kan bisa aja. Jadi kita bantu boleh, tapi bukan mengarahkan. Ya, gitu ya, Mbok ya. Nih, mudah-mudahan ntar Mbok kalau like tingkat 4 bikin penelitian primer nih, Bu mau cek nih. Kalau sampai tingkat 4. Terima kasih, Bu. Kalau sampai tingkat 4 ya. Lalu siapa nih yang jawab jaringannya ikut puasa Ibu? Sopo itu. Oke. Yang lain? Nah, kalau sudah nggak ada yang tanya, Ibu akhiri dulu pertemuan kita ya. Nggak apa-apa ya, di diskon deh, soalnya lagi puasa ini, sebentar lagi azan zuhur, kita bisa sholat. Habis sholat bisa tidur sebentar ya. Oke, mudah-mudahan materi hari ini bisa menambah wawasan kalian. Semoga makin cinta dengan BPS. Semoga nanti bisa menjadi insan BPS yang PIA. Nah, itu harapan Ibu. Buat kalian, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran ya di bulan yang penuh berkah ini. Ibu tutup dulu sekali lagi pertemuan kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk minggu depan itu ada presentasi materi hari ini nggak, Bu, dari Enggak. Kan tadi Ibu udah bilang. Presentasinya pertemuan ke-10. Dari pertemuan 8 plus 9. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Gabungan, Bu. bukan kombinasi. Ya. Azan itu.